Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Manar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, kemurahannya kepada kita, sehingga salah satu nikmat yang Allah berikan, Allah hadirkan kita di tempat yang baik ini, di hari yang baik pula, di bulan yang baik pula. Kemudian marilah juga senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini mungkin tidak akan kita sampaikan tentang puasa, karena insya Allah sebelum puasa sampai puasa yang hari ke-18 ini kita selalu mendengar tentang puasa ya. Ya mudah-mudahan nasihat-nasihat itu selalu masuk di dalam diri kita dan kemudian kita bisa mengikuti, kemudian bisa menjalankan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang telah disampaikan oleh mubaligh, oleh dai atau oleh orang-orang yang menyampaikan kebenaran tadi kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini mungkin akan kita sampaikan tentang sholat ya, karena sholat itu adalah tiang agama yang kalau baik kuat tiangnya maka ya akan kokoh agama itu, tapi kalau rusak agamanya maka roboh agama seseorang itu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa sholat itu adalah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba. Kalau baik sholat seseorang maka baik semua amalnya. Jadi intinya itu kalau ngitung-ngitung tentang nanti gimana caranya ngitung itu sebetulnya ya gampang. Wong rumusnya kalau baik sholatnya baik semua amalnya. Kalau rusak sholatnya maka rusak semua amalnya. Jadi kita ini gampang nanti ya, di hadapan Allah juga gampang, di hadapan kita, di hadapan manusia juga gampang sebetulnya. Asal kita ini sholatnya sudah baik, insya Allah yang lainnya juga baik gitu. Jadi kayak begini, kalau nanti kita di hari kiamat diperhitungkan, kok kemudian sholat kita sudah baik, kita sudah nggak khawatir, karena yang lainnya itu akan dianggap sudah nggak dihitung lah kamu. Kenapa? Karena pokoknya ada pada sholat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sholat itu dengan segala fadilahnya, dengan segala hikmah-hikmahnya,
yang kita rasakan selama ini kalau kita melaksanakan sholat atau kita menginginkan sholat khusyuk, tapi yang terjadi adalah seringnya kita belum merasakan itu, ya. Sebelumnya sering kita tidak merasakan kekhusyuan. Yang kita rasakan itu ya kayak beban gitu, kayak berat, padahal hanya beberapa menit ya. Kalau sholat sendirian 2 rakaat itu ya 2,5 menit, 3 menit itu. Nggak ada yang sampai 10 menit kayak yang 2 rakaat, kecuali kalau sholatnya berjamaah mungkin bisa. Tapi kalau sholat sendirian rata-rata ya 3 menit. Apalagi sholatnya sholat sunnah gitu. Itu rata-rata seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, padahal Rasulullah itu menganggap sholat itu sebagai tempat untuk istirahat. Kalau jenengan pengen istirahat, kira-kira pengennya lama apa sebentar istirahat jenengan? Misalkan jenengan sudah kerja seharian gitu ya, jenengan pengen istirahat, kira-kira pengennya istirahat sebentar saja, 5 menit saja, atau pengennya ya 1 jam atau 2 jam gitu? Pengennya istirahatnya lama apa sebentar? Pengennya lama. Nah, Rasulullah itu mengatakan bahwa sholat itu istirahat atau rekreasi lah. Ya, rekreasi. Kalau orang sekarang ya biasanya disuruh healing gitu. Healing gitu ya, healing. Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis sholat." Hei Bilal, tegakkan sholat. Maksudnya komatilah, karena kan Bilal itu muadzin sekaligus yang biasa qomat. Aqimis sholat. Ayo Bilal segera qomat. Kemudian arihna biha. Kita istirahatkan dengan sholat itu. Jadi Rasulullah mengatakan kita istirahat, bukan kayaknya kan kalau kita ini kebalik Pak, sholat itu kayak beban yang berat. Padahal Rasulullah menganggapnya sebagai waktu untuk istirahat. Arihna rohah itu nanti pecahannya ada namanya tarawih, itu juga dari kata rohah. Kalau ditambah alif, sin sama tak menjadi istirohah. Kalau orang Indonesia namanya istirahat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa ketika kita sholat sering merasakan seperti itu? Misalkan gini, kita merasakan beban, kemudian ya hampa gitu. Biasanya kalau kita sholat nih Allahu Akbar, setelah itu membaca iftitah, ya baca iftitah bisa Allahumma ba'id atau kabiro. Kita baca belum sampai akhir, tiba-tiba pikiran kita atau hati kita ini kemana-mana, ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu, ada yang muter-muter, ada yang sampai pokoknya jauh lah. Jadi itu yang sering kita rasakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita belajar bersama tentang bagaimana memperbaiki itu semua. Jadi tadi Rasulullah itu menganggap sholat itu sebagai waktu untuk istirahat, waktu untuk rekreasi, untuk seneng-seneng gitu. Kalau kita ibaratkan gini Pak, kalau contohlah, kalau kita pengen rekreasi, piknik atau kira-kira kita ambil contoh nih ya, kira-kira tempat rekreasi yang jenengan pengen datangi kira-kira mana? Taruh yang agak jauh lah, misalkan ke Bali gitulah, nggak tahu pokoknya di sana juga saya juga belum pernah ke sana. Ke Bali, orang kan seneng ke sana. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang nanti rekreasinya di sana itu ingin nyaman, ingin lebih enak, maka orang tersebut harus mempersiapkannya lebih jauh daripada yang lain. Artinya gini, orang yang mempersiapkan perjalanannya untuk istirahat nanti itu akan lebih baik daripada orang yang tidak mempersiapkannya. Ini namanya, misalkan kita tahu nanti di perjalanannya sekian jam, di sana nanti kita akan misalkan seminggu, kemudian yang dibutuhkan ini sudah dipersiapkan. Maka orang yang mempersiapkan perjalanannya, mempersiapkan istirahatnya, mempersiapkan rekreasinya, itu akan lebih baik daripada orang yang keburu-buru, dadaan. Orang ke Bali tapi yang satu sudah persiapan nabung dulu, sudah nabung kemudian dibeli tiketnya tanggal sekian,
perbekalnya sudah disiapkan, besok pada hari hanya mobilnya nanti seperti apa, sudah disiapkan semua. Akhirnya ketika hari H kita berangkat nyaman, di sana pun nanti kita akan mendapatkan kenyamanan ketimbang yang terburu-buru. Yang keburu-buru besok ini nanti jam 7 mau berangkat ke Bali, uang sakunya belum ada, kemudian kalaupun ada masih di tempat orang lain, misalkan tiket belum dibeli dan lain sebagainya. Maka orang yang terburu-buru seperti ini nanti akan merasakan di sana juga menjadi beban, apalagi seminggu ternyata persiapannya kurang ini gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sama seperti sholat. Kita itu kadang menginginkan sholat tiba-tiba khusyuk gitu, habis takbiratul ihram kemudian pengen manceleng gitu ya, lempeng gitu. Ya, kadang seperti itu. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, sholat yang baik, sholat yang khusyuk itu dimulai sejak kapan? Sejak mempersiapkannya. Ya. Persiapannya dari apa? Satu, dari sejak kita mendengar azan. Orang yang mendengarkan azan, kemudian dia tenang, dia menjawab seruan azan, bahkan kemudian berdoa setelah mendengarkan azan, itu nanti sholatnya akan lebih baik daripada orang yang tidak menjawab dan tidak berdoa setelah mendengar azan. Orang yang santai-santai saja, cenderung enggak mendengarkan padahal ada seruan azan dan itu terdengar betul, maka nanti sholatnya akan bisa kelihatan. Ya, yaitu apa? Orang yang tadi mendengarkan sholat dengan abe, insya Allah sholatnya juga enggak akan sesempurna orang yang mendengarkan azan dengan baik. Jadi kalau kita mau sholatnya lebih baik gimana? Dari sejak kita mendengar azan. Kalau perlu pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditinggalkan, tinggalkan dulu. Kita dengerin azan, kemudian kita menjawabnya dan kita berdoa. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya nggak bisa ditinggalkan, ya sudah sambil bekerja nggak apa-apa. Dengan supir angkutan lagi jalan dengar azan, ya tetap namanya supir karena harus ngantarkan penumpang dan lain sebagainya, ya sudah nggak apa-apa sambil bekerja. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita mendengarkan azan, kemudian kita menjawabnya, kemudian kita berdoa, selanjutnya sempurnakan wudu. Perbagus dan sempurnakan wudu. Ini penting sekali, Pak. Orang yang wudunya asal-asalan pasti nanti sholatnya asal-asalan. Orang yang wudunya tidak disempurnakan, nanti sholatnya enggak sempurna. Orang yang main-main dalam wudunya, nanti sholatnya juga seperti itu. Mau buktinya, kalau buktinya itu anak kecil itu loh Pak. Umur kelas 1, kelas 2 SD, kira-kira ada enggak anak kelas 1, 2, 3 SD wudunya sempurna gitu. Kalau membasuh tangan ya sampai siku-siku betul gitu. Ada enggak? Walaupun sudah diajari loh. Jenengan sudah ajari anak itu dengan wudu yang benar, tapi ya kita lihat anak-anak itu wudunya seperti itu, pasti main-main. Ya enggak sampai siku, kalau nanti basuh muka ya enggak sampai sampai batas-batas wajah gitu. Nanti basuh kaki ya sudah diginikan aja, enggak dibasuh, cuma dicelup. Ya, cuma dicelupkan aja, digabyur gini, enggak dibasuh. Nah, nanti kita lihat anak-anak ini kalau sholatnya kira-kira gimana? Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu kalau sholat ada yang khusyuk gitu, sampai merenung gitu, sampai nangis itu ada? Ya kalau sampai nangis ada, karena diinjek sama temennya waktu sholat waktu Jumatan itu ya bisa jadi. Tapi kalau sampai khusyuk kan nggak ada. Kenapa? Ya karena tadi wudunya juga seperti itu. Nah itu alhamdulillah masih anak-anak. Lah kalau bapak-bapak sama ibu-ibu wudunya masih kayak anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya yakin sholatnya juga kayak gitu, kayak anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi cenderung lebih tenang. Tapi kepikirannya bukan badannya yang melayang kemana-mana gitu.
Jadi dari mana kita memperbaikinya? Satu dari mendengarkan azan, kemudian yang kedua dari memperbagus wudu, bukan mengerjakan, memperbagus dan menyempurnakan wudu. Bapak Ibu rahimakumullah, gimana cara memperbagus wudu? Insya Allah ada 3. Yang pertama, kita pahami dulu secara fikihnya. Nah, kalau ini sudah enggak masalah kayaknya. Jenengan pasti sudah tahu yang rukun mana, yang wajib mana, yang kemudian yang sunnah mana, insya Allah sudah tahu. Ini sudah bukan masalah kayaknya yang pertama. Yang kedua, kita kembali hayati, kita resapi fadilah-fadilahnya. Kalau kita mengamalkan sesuatu amalan atau ibadah, akan terasa kuat mengamalkannya karena kita tahu fadilahnya, tahu keutamaannya. Kenapa kita ini mau berlapar-lapar kayak gini puasa dari terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari? Kenapa? Ya karena kita tahu fadilahnya puasa. Nah, kenapa orang kemudian wudunya asal-asalan? Karena sebagian nggak paham tuh fadilahnya. Andai tahu fadilahnya, dia seneng akan wudu tadi, akan sempurnakan wudunya. Nah, apa fadilahnya wudu? Salah satunya nih, banyak sekali fadilah wudu banyak. Salah satunya nih, yang nomor 1, bahwa dengan wudu itu Allah akan hapus dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Coba wudu itu kan ya seger ya. Apalagi kalau siang. Itu seger, menyegarkan. Amalan yang paling enak itu kayaknya wudu sama mandi wajib. Kecuali kalau pas dingin. Ya, kan seger itu. Nah, tapi fadilahnya Allah hapuskan dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya." Hei sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas apa-apa yang Allah dengan hal itu menghapus dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan angkat, Allah akan tinggikan dengan hal itu derajat-derajat. Kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah." Apa itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, 1, ya. Isbahul wudu alal makarih. Kamu menyempurnakan, bukan melakukan, Pak. Isbahun itu menyempurnakan wudu walaupun kondisi darurat. Maka sebagian ulama mengatakan menyempurnakan itu misalkan membasuh tangan itu kan sampai siku, agar sempurna maka dilebihkan, jangan sampai cuma pas gitu. Kan kita juga nggak tahu pasnya sampai di mana kan, maka disempurnakan. Kalau membasuh kaki kan sampai mata kaki, maka dilebihkan agar benar-benar sempurna yang kita basuh tadi. Jadi isbagul wudu, sempurnakan wudu. Yang kedua yang menghapus dosa dan meninggikan derajat adalah kasratul khuta ilal masajid. Kamu memperbanyak langkah menuju masjid. Perbanyak langkah, Pak. 1 langkah menuju masjid itu Allah hapuskan 10 keburukan, Allah catat 10 kebaikan. Kemudian langkah-langkah menuju masjid itu menghapuskan dosa, sebagaimana hadis ini. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Yang ketiga apa? Selain memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga adalah intidharus sholati ba'da sholat. Menunggu waktu sholat sesudah melaksanakan sholat. Jadi kehidupan kita ini ibaratnya nunggu waktu sholat aja. Sudah sholat nunggu waktu sholat. Maka sebagian ulama mengatakan gini, kalau kita mau hidupnya berkah, itu gunakan hidup kita itu sebetulnya untuk nunggu waktu sholat saja. Kalau tadi kita sudah sholat subuh, habis subuh kemudian kita kerja, kita ke kantor, ada yang ke pasar, gunakan ke kantor, ke pasar, ke sawah, itu sebagai waktu untuk nunggu datangnya zuhur. Jadi zuhur itu benar, waktu sholat itu ditunggu. Kan seneng namanya nunggu kok, ya. Nunggu sesuatu yang kita sukai, ya. Jadi kalau nanti sudah sholat zuhur, kita kemudian istirahat, kemudian kita mungkin bekerja lagi dan seterusnya, gunakan waktu bekerja, waktu istirahat, tidak bukan hanya untuk nunggu datangnya sholat asar. Nanti habis asar kita
jalan-jalan, ngabuburit atau apapun, baca Al-Quran atau apapun, gunakan waktu itu sebenarnya untuk nunggu datangnya maghrib dan seterusnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga sudah ya, intidharus sholati ba'das sholat. Jadi tiga hal yang kemudian Allah menghapus dosa dan Allah meninggikan derajat adalah satu, apa Bu? Diulangi Bu. Memperbagus atau menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, memperbanyak berjalan menuju masjid. Yang ketiga, menunggu sholat sesudah sholat. Nah, kemudian fadilah wudu lagi, fadilah wudu, yaitu apa? Allah bukakan 8 pintu surga. Bayangin puasa aja yang berat menurut sebagian, ya, itu aja dibukakan pintu namanya royan. Ya ini wudu Pak, coba bayangin wudu. Wudu itu orang yang menyempurnakan wudu akan Allah bukakan 8 pintu surga. Rasulullah bersabda, ma minkum yatawadhu, tidak ada dari kalian yang berwudu, fayusbihul wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, ditambah ya, berwudu lalu menyempurnakan wudu. Kemudian sumayakulu, kemudian dia berkata atau berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rabbi ij'alni, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatohirin illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah fayadkhulu min ayyiha sa'a. Tidak ada dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudu lalu berdoa. Wudu, sempurnakan wudu lalu berdoa. Doanya tadi redaksinya monggo. Kalau yang dalam hadis ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau ada yang tambahan enggak apa-apa, namanya doa yang sunnah ya. Jadi ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang bertobat dan jadikan aku orang yang mensucikan diri. Kecuali pasti akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Kemudian dia boleh masuk dari arah mana saja dia mau. Jadi gini, kalau 8 arah itu kan timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Itu 8 arah mata angin. Jadi surganya nanti pintunya dari 8 itu silahkan. Orang yang wudu kemudian sempurnakan wudu, kemudian berdoa. Kalau kita wudu sering berdoa enggak, Bu? Alhamdulillah yang sering. Kalau yang enggak ini mulai nanti berdoa. Nanti jangan-jangan kita enggak dibukakan pintu karena wudunya belum sempurna. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian fadilahnya lagi, air dosa-dosa berjatuhan seiring jatuhnya air dari anggota-anggota wudu. Kalau kita basuh muka, maka air yang jatuh yang terakhir itu jatuhnya pula dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Kalau dari tangan ya tangan, dari kaki keluar dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya orang yang berwudu menyempurnakan wudu akan datang kepada Allah dalam keadaan bercahaya. Ya, hurran muhajjalin. Akan datang kepada Allah dalam keadaan bercahaya, maka barang siapa yang ingin disempurnakan cahayanya nanti, maka sempurnakanlah wudunya. Ya. Masih ada lagi enggak? Masih banyak fadilah-fadilah wudu. Kita sampaikan 4 aja. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi untuk memperbaiki wudu, satu tadi apa? Fikihnya, tata caranya kita ketahui dulu, insya Allah sudah. Yang kedua, ketahui, sadari fadilah-fadilahnya sambil diyakini, Pak, kalau saya wudu itu dosa-dosa berguguran. Kemudian yang ketiga, jadikan wudu itu sebagai wasilah, sebagai sarana kita mendekatkan diri dan menjadikan wudu sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah. Maka gini, kalau kita mau wudu biar wudunya jadi bagus, yang pertama wudu gimana nih? Yang dibersihkan apa? Tangan dulu ya, tangan dibersihkan dulu. Ya, ini sunnah. Dibersihkan dulu sambil mohon, Pak,
Kenapa? Karena dosa kita ini banyak, tangan kita ini banyak maksiat. Kita mohon, ya Allah, jagalah tanganku ini dari berbuat maksiat. Tersirat aja nggak apa-apa. Ya Allah, jauhkan tanganku ini dari berbuat maksiat. Kemudian baru setelah itu apa? Oh ya, bismillah, jelas kalau setiap amalan harus dengan bismillah. Setelah bersihkan tangan kemudian berkumur. Sambil berkumur kita tersirat mohon kepada Allah. Karena dosa kita yang paling banyak kita lakukan adalah dengan mulut ini. Ya. Jadi seluruh anggota badan yang paling banyak dosanya adalah mulut. 100 macam dosa yang diperbuat oleh mulut ini. Nah, gimana doanya? Kalau mau yang bahasa Arab ya monggo, kalau enggak bisa ya bahasa Indonesianya. Gimana? Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu dan bantulah aku untuk bersyukur. Jadi mulut ini kan seringnya enggak suka zikir sama enggak suka bersyukur. Maka minta tolong. Bersyukur itu berat. Walaupun kelihatannya gampang. Ibu-ibu kasih uang belanja itu ya masih kurang. Masih sering ngeluh kita. Pedagang itu makelar sepeda motor misalnya. Udah dapat untung 500.000, tanya sama temennya, dapat untung berapa? 500.000. Jane nek tak tahan rong dino kas telung dino ya iso 1 juta. Oleh 500 iki sulit sekali, alhamdulillah itu enggak. Ceknya ada ceknya itu. Ya, ini kalau saya tahan seminggu lagi, apalagi ini menjelang lebaran ini kaya ini ya 1,5 juta, 2 juta ya iso. Jadi seperti itu. Mulut ini sangat sulit untuk bersyukur. Maka kita minta tolong kepada Allah. Doanya kalau bahasa Arabnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, bantu mulutku ini untuk berzikir kepadamu ya Allah. Dan bantu mulutku ini untuk bersyukur. Setelah itu baru muka. Ya, istinsak dulu ya. Istinsak kalau mau yang sunnah. Istinsak itu menghirup air ke dalam hidung kemudian keluarkan. Jangan terus nanti malah dihirup sampai pangkal sini kemudian keluarkan. Keluarkan sambil diingat kalau kita istinsak itu bahwa nanti banyak hidung-hidung manusia yang enggak mencium baunya surga. Maka kita minta waktu istinsak, ya Allah, izinkan aku nanti di hari kiamat mencium baunya surga. Kalau enggak cium bau surga itu berarti di mana? Ya di neraka. Wong bau surga itu 70.000 tahun perjalanan sudah kecium kok. Mosok sampai di akhirat sana enggak nyium. Berarti dia di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain. Kemudian setelah istinsak baru nih yang wajib. Apa yang wajib? Membasuh muka. Membasuh muka sambil diingat Pak, dalam Al-Quran itu ada. Allah ceritakan tentang hari kiamat, yaitu dengan bahasa Pak, yauma tabyadzu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti sebagian wajah manusia itu ada yang memutih maksudnya bercahaya, ada sebagiannya menghitam. Maksudnya orang yang celaka itu menghitam. Nah, waktu kita berwudu mohon sama Allah, ya Allah, terangkan wajahku, cahayakan wajahku, putihkan wajahku pada hari memutihnya wajah dan menghitamnya wajah, maksudnya hari kiamat. Jangan kalah bapak-bapak ini kalau sama ibu-ibu yang sering make upan pengen kalau lagi make up itu pengen glowing lah. Mosok kita wudu bolak-balik enggak pengen kalau nanti kita di hari kiamat wajahnya glowing. Nah, jadi sambil berwudu membasuh muka mohon, ya Allah gitu ya. Ya Allah, cahayakan wajahku pada hari bercahayanya wajah dan menghitamnya wajah. Setelah itu apa? Tangan. Membasuh apa nih? Tangan. Ketika membasuh tangan ingat Bu, bahwa nanti pada hari kiamat setiap manusia akan memperoleh catatan amalnya. Ada yang dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri. Maka ketika kita membasuh tangan kanan, ingat bahwa kalau diterimakan dari tangan kanan tuh orang yang sukses, beruntung, bahagia. Kalau yang dari tangan kiri, orang yang sangat celaka. Maka kita minta, ya Allah,
ketika basuh tangan kanan nih, ya Allah terimakanlah catatan amalku dari tangan kananku ini ya Allah. Kalau basuh tangan kiri minta sama Allah, ya Allah jangan engkau terimakan catatan amalku dari tangan kiri. Kira-kira gampang nggak dipraktekkan sih? Insya Allah malah tersirat ya Allah. Kalau kayaknya gampang gitu. Lah sementara ini karena kita nggak suka jadikan wudhu sebagai wasilahnya syarat saja, ya sudah wudhunya sudah biar kayak anak-anak kelas TK itu ya. Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 tadi. Nah, kemudian setelah itu baru membasuh mengusap kepala. Mengusap kepala sambil mohon perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darimu. Setelah itu baru telinga. Ingat Pak bahwa semua orang itu suka dengerin perkataan. Tapi biasanya yang diikuti malah yang jelek-jelek. Kalau yang baik itu sulit mengikuti, tapi kalau yang jelek malah suka mengikuti. Maka kita minta, ya Allah, tolonglah aku ya. Kalau ini telinga. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Kalau bahasa Arabnya, ya Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku orang yang suka mendengar perkataan dan mengikuti yang terbaik. Yang baik. Kemudian yang terakhir apa? Kaki. Ini yang wajib juga. Jadi basuh kaki, ingat bahwa setiap manusia nanti pada hari kiamat akan melintasi jembatan yang namanya Shirathul Mustaqim. Jembatan ini lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Kira-kira kita nanti pas mau lewati baru berdoa atau mulai sekarang Pak doanya? Sekarang. Kapan jenengan pernah minta, ya Allah jangan gelincirkan, pernah enggak? Jarang toh. Lah nanti gampang kalau pas sholat, pas wudu ketika basuh kaki sambil mohon, ya Allah kokohkan kakiku ini, jangan engkau gelincirkan kami ketika melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi kita sadar betul Pak, wudhu itu yang menghapuskan dosa, kita senang sambil mohon untuk wasilah. Boleh enggak? Ada yang, lah itu kan enggak ada dalilnya Tat, itu bid'ah kayaknya. Namanya bid'ah itu gimana ya? Dianggapnya kalau enggak ada dalil secara khusus itu terus dianggapnya bid'ah. Padahal Pak, namanya coba menggunakan setiap amal soleh untuk wasilah boleh enggak Pak? Ya boleh. Kita misalkan nih, saya sedekah dengan harapan anak saya sehat. Boleh enggak? Jenengan sedekah dengan harapan suami jenengan rezekinya banyak. Boleh enggak? Ya boleh. Namanya jadi masa wudu gitu sambil minta, ya Allah jangan engkau gelincirkan kakiku. Sambil nyadari kan kita mensucikan kaki. Dengan seperti ini sekaligus namanya toharoh itu, namanya wudhu itu tidak hanya mensucikan dohir, tapi juga mensucikan batin. Caranya apa? Ya seperti tadi, menggunakan gerakan-gerakan, kemudian anggota-anggota wudhu tadi untuk kemudian bermunajat, untuk mendekatkan diri dan untuk berharap, berdoa kepada Allah. Kalau basuh kaki, ya Allah jangan engkau gelincirkan kami ketika melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Karena kebanyakan orang ketika melintasi ini jatuh Pak ke dalam neraka. Kebanyakan orang jatuh ketika melintasi ini. Ada memang orang yang secepat kilat, ada yang berlari-lari, ada yang kemudian merangkak, ada yang melangkah tiba-tiba jatuh. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah wudu ini insya Allah sudah bagus ya. Insya Allah sholatnya wudunya sudah bagus. Baru kita berpakaian dengan pakaian yang suci, berpakaian yang bersih. Kemudian pakai wewangian karena ini perintahnya Allah. Jadi memakai wewangian ketika berangkat ke masjid dan waktu sholat itu perintah Allah. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil, pakailah perhiasan, maksudnya wewangian ketika kamu mau sholat.
Kulli masjidin, setiap masjid. Masjid itu bisa artinya masjid ini tempat sujud, atau masjid artinya waktu sujud. Jadi kita kalau mau menuju ke waktu sujud, maksudnya waktu sholat, ambil perhiasan itu maksudnya pakaian yang bersih, yang suci dan wewangian. Kemudian setelah itu baru mendatangi menuju ke tempat sholat dengan perlahan, dengan tenang. Sambil jangan bertasbih. Tasbih tahu? Apa? Tasbih, bukan tasbih. Tasbih itu kayak merenggang-renggangkan persendian, ya, diantaranya tiklean, mau sholat terus kayak mau olahraga saja, pemanasan, nggak usah. Kalau pemanas nanti ya kalau habis sholat, jangan antara wudhu sampai iqomah sampai sholat jangan, apalagi dalam sholat, wong sampai tiklean aja itu makruh, walaupun hukumnya makruh tapi ya tinggalkan. Nggak tahu kenapa Rasulullah melarang itu, gitu ya. Setelah itu kemudian setelah tidak bertasbih, kemudian kita mulai dengan niat yang kuat, kemudian membaca setelah takbiratul ihram, bacalah bacaannya dengan pelan. Jadi kalau kita kalau sholat itu bukan batin, tapi membaca tapi sir. Kecuali imam, itu pun tidak semua bacaan harus dijaharkan, hanya Fatihah, surat, sama takbir, takbir intikal, takbiratul ihram sama nanti salam. Tapi kalau jenengan sholat sendiri itu tetap baca, tapi membacanya dengan sir. Sir itu artinya khofi, dengan lirih. Lirih itu bukan, jadi antara mulut ini ketika membaca dengan telinga ini bisa dikoneksikan gitu. Agar apa? Agar sholat kita ini menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya setelah tadi membacanya dengan pelan, dengan tartil, jangan terburu-buru, hayatilah bacaan-bacaannya. Hayati, Pak. Hayati itu apa? Resapi bacaan-bacaannya. Kenapa, Pak? Karena gini, sholat khusyuk itu ibarat jalan yang lurus. Jalan yang lurus, ya. Kadang hati kita ketika kita membaca bacaannya tiba-tiba hati kita belok kanan atau belok kiri. Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yuna. Belum sampai selesai, belum sampai minas wasal jiwal barot, tiba-tiba hati kita ini keliling, Pak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, kemana-mana, muter di atas. Ada yang pulang ke rumah gitu, pikiran kita kemana-mana. Nah, gimana caranya? Karena tadi khusyuk itu ibarat jalan yang lurus, lempeng. Kalau hati kita belok, kembalikan hati kita ke bacaan. Karena makna khusyuk itu huzurul kolbi, hatinya hadir. Jadi kalau hati kita belok kanan gitu ya, tiba-tiba ingat apa, balik lagi, kembalikan lagi ke bacaan. Kalau kita ke kiri, balikkan lagi, dan seperti itu terus. Nggak mungkin kita nih sholatnya kayak sahabat, susah lah kayak sahabat Umar bin Khattab yang waktu cabut Ali bin Abi Thalib waktu dicabut anak panahnya, sampai nanti cabut anak panahku yang di kaki itu nancep di kaki kalau waktu sholat. Terus sampai tenang gitu. Kalau kita gimana? Ya, Masya Allah, kita harus dibius biar nggak ngerasain. Ya. Jadi seperti itu, jalan lurus. Kalau kita hati kita tiba-tiba belok, kita kembalikan ke bacaan. Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi mengembalikan hati atau mendatangkan hati ke bacaan tadi akan sulit bagi yang tidak memahami apa yang dibaca. Sulit sekali kalau kita nggak paham apa yang kita baca. Contohnya gini, Pak. Jenengan itu sebetulnya sudah biasa itu sholat, biasa khusyuk, bukan sholat. Jenengan itu sebetulnya kita ini sudah biasa khusyuk. Kapan kita khusyuk biasanya? Habis sholat. Kita habis sholat biasa khusyuk tuh. Contoh, kalau kita lagi habis sholat kan kemudian zikir, terus biasanya tambah doa. Nah, ketika mohon sama Allah,
biasanya yang lagi kena kesulitan ekonomi gitu. Mudah-mudahan yang hadir di masjid nggak ada yang kesulitan ekonomi. Amin. Misalkan ketika kesulitan ekonomi, kita kan minta sama Allah, ya Allah kan gitu. Datangkan khusyuk itu, nyambung dengan Allah. Benar-benar hatinya hadir di situ, khusyuk. Apalagi sakit itu, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Saya mau ke masjid lagi, ya Allah sembuhkan. Bisa khusyuk enggak? Bisa. Tapi kita waktu duduk di antara dua sujud, itu sebetulnya mohonnya kan sama, mohon rizki, mohon sembuh, mohon sehat kan gitu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, yang mohonnya 8, yang mohonnya 5 ya. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau ini yang panjang 8. Rabbi firli warhamni wajburni. Kenapa waktu baca ini kita ngebut saja? Kenapa? Waktu sholat kita bisa nangis, ya Allah ya. Lah ini sama loh Pak. Mohon rezeki juga. Rabbi firli ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Warhamni, belas kasihanilah aku ya Allah. Aku ini banyak kekurangan, banyak masalah, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, dan cukupilah aku ya Allah. Mau bayar SPP, mau bayar ini kan gitu. Kemudian warzuqni, ya Allah beri apa? Warfa'ni, dan angkatlah derajatku ya Allah. Warzuqni, dan berilah rizki aku ya Allah. Ya. Wahdini, dan tunjukilah aku ya Allah. Wa'afini, dan berilah afiat, berilah kesehatan aku, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu'ani, dan maafkanlah aku. Kenapa waktu baca itu kita lancar, cenderung ngebut? Bahkan karena yang tahu fikihnya, enggak usah dibaca, karena sunnah saja. Akhirnya ya kayak sholat yang viral itu, sholat raweh itu. Sholatnya kayak matuk, ayam matuk lebih cepat dia daripada ayam matuk makanan. Kenapa? Ayam matuk makanan enggak baca Al-Fatihah, enggak baca apa-apa. Ini kan baca macam-macam tapi bisa cepat. Nah, kita sholat kadang seperti itu, cenderung ngebut. Kenapa? Ayo kenapa? Waktu habis sholat kita bisa khusyuk, tapi waktu sholat kita nggak bisa. Salah satunya sebabnya apa? Karena nggak paham artinya. Lah suruh lama-lama juga ngapain? Sholat lama-lama suruh ngapain? Wong nggak, yang dibaca nggak paham. Kalau saya ngelihat ada orang sholat cepat ya wajar. Mau suruh lama-lama juga ngapain? Wong nggak paham dibaca. Lah kita susahnya Bu, ini susahnya. Kita ini sejak kecil dari SD itu diajari sholat. Pelajaran agama macam-macam, ada pelajaran bahasa Arab juga. 6 kali ganti pelajaran bahasa Arab di SD, 6 kali ganti pelajaran akidah, 6 kali belajar akhlak, 6 kali belajar ibadah, 6 kali ganti buku belajar Al-Quran, belajar hadis. Tapi lulus SD, bacaan Al-Quran, Sami Allahu liman hamidah, ora ngerti artinya Pak. Betul, saya itu di Solo ada karyawan itu jumlahnya 300, cuma satu kali pertemuan 70 orang. Saya tanya, yang tahu arti apa, bosnya sampai tanya, bosnya itu, yang ini bos perusahaan, siapa yang bisa apa, yang tahu terjemahnya Allahumma baik, tak kasih 1 juta. 70 orang itu nggak ada yang jawab Pak. Sampai Sami Allahu liman hamidah 200.000, siapa yang tahu? Ya nggak ada Pak. Padahal sekolahnya dari sejak TK sampai perguruan, pelajaran itu ada terus loh Pak. Coba kenapa ini? Sampai pelajaran bahasa Arab loh. Bahasa Arabnya kemana-mana loh Pak. Kelas 1 SD, jenengan bisa lihat, saya ini sudah biasa di sekolah Muhammadiyah, ya. Itu tahu betul pelajarannya bagus-bagus Pak. Tapi kenapa ya? Lulus SD 6 tahun ganti pelajaran fikih, 6 tahun ganti 6 kali ganti buku bahasa Arab, yang dihafalin malah kosakata di luar. Lombok, sayuran, itu dihafalin semua, kosakata di kantor, di kelas dihafalin loh. Jenengan lihat aja, yang guru, ada guru di sini. Ada, lihat guru SD, guru SMP bisa lihat. Pelajaran agama udah jauh loh. Apa-apa dihafalin, kosakata di bandara dihafalin. Padahal sampai lulus pondok belum pernah ke bandara. Ini bacaan sholat malah nggak tahu artinya Bu. Ini monggo nih Pak, ini yang dengan saya usul, saya pernah di PP Muhammadiyah, di Majelis Dikdasmen sudah saya sampaikan. Saya ini heran Pak, saya heran gitu. Saya di hadapan
pengurus pimpinan pusat Majelis Didasmen PP Muhammadiyah. Saya sampaikan, saya ini di SMP, SD-nya, SMI-nya Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, sekarang saya juga di Muhammadiyah. Itu saya lihat Pak, pelajaran agama itu gonta-ganti buku triliunan habis itu. Digunakan untuk nyetak buku-buku itu, tapi lulus SD Pak, itu bacaan sholat nggak pada tahu artinya. Apa sedemikian sulitkah gitu? Wong nyatanya bahasa Arab apa-apa ya dihafalin. Sampai centong, siwur, panci ya dihafalin. Pulpen apa semua dihafalin semua. Kenapa kemudian bacaan sholat tidak? Wong sholat kan ya itu saja bacaannya. Jenengan kalau sholat kan ya setelah takbiratul ihram baca pernah kan bacaan iftitah kan ya itu, kalau enggak kabiro ya Allahumma baik. Habis itu Al-Fatihah, kemudian surat-surat toh yang favorit saja. Kulhu sama kul a'udzu birabbinas. Ya sahabat itu ya Rasulullah, aku kok sangat cinta sama kul huwallah. Rasulullah mengatakan kamu masuk surga karena kecintaanmu terhadap kul huwallah. Itu persis seperti kita kayaknya. Sangat cinta dengan kul huwallah, enggak mau baca yang lain kalau sholat. Ya mudah-mudahan kita masuk surga karena senang baca kulhu. Terus habis iftitah habis baca surat terus bacaan apa Pak? Ruku, iktidal, doa iktidal itu kan pendek-pendek. Kalau yang Muhammadiyah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Kalau yang naziin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kalau yang Muhammadiyah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kalau yang NU agak panjang, ini kebalik. Ya monggo enggak masalah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min saimbatu. Kemudian nanti sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian tasahud awal sama tasahud akhir. Sudah, kalau ditulis itu halaman loh. Kayak Al-Qur'an itu paling pol ya 1 halaman setengah lah. Atau 1 lembar. Mosok sampai umur 60 tahun, 70 tahun sampai kiamat kurang 2 hari ini. Ini kiamat kurang 2 hari, Bu. Kalau enggak besoknya, mosok bacaan sholat enggak bisa. Saya enggak tahu artinya. Kira-kira kalau ada pelajarannya di sini pada ikut enggak ini, Bu? Atau saya enggak usah, paling ya sulit kok. Enggak. Nah itu sudah namanya putus asa. Nah, biasanya putus asa ini namanya qanaah, tapi qanaah dalam hal kebodohan itu enggak boleh. Qanaah dalam hal kebodohan. Itu penghalang dari jadi orang baik. Biasanya yang qanaah dalam kebodohan itu orang tua. Wis aku bodoh ra apa-apa, sing penting anakku pinter. Aku ora iso ngaji ra apa-apa, sing penting anakku pinter. Lah ora iso ngaji kok ra apa-apa. Bodoh ora apa-apa. Ya apa-apa, Pak. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ali radhiyallahu itu mengatakan begini, laula khamsu khisalin la saron nas kulluhum sholihin. Kalau bukan karena 5 hal, manusia itu jadi soleh semua, Pak. Jadi baik semua. Kalau bukan karena 5 hal. Jadi 5 hal ini menjadi penghalang orang menjadi baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Qanaah terhadap kebodohan. Ya tadi. Harusnya qanaah itu dalam harta, dalam dunia itu qanaah itu disenangi orang, disenangi Allah juga. Namanya qanaah dalam harta. Kalau qanaah dalam kebodohan, masya Allah, naudzubillah. Misalkan ya tadi, aku bodoh ra apa-apa, sing penting anakku sing ngaji. Nah, itu namanya putus asa. Qanaah enggak jadi baik, penghalang. Yang kedua, al-khirsu ala dunya. Khirsun itu rakus terhadap dunia. Kalau terhadap dunia malah rakus, itu penghalang. Biasanya orang rakus terhadap dunia itu akhirnya menghalalkan segala cara. Kemudian yang ketiga adalah as-suhu bil fadli. Penghalang orang jadi baik itu suh apa suh? Suh itu kikir, bahil dengan kelebihan yang Allah berikan. Bahil itu Pak, dosa itu ada 2 jenis. Ini nanti sampai jam 6 Pak ya? Nggih. Oh, iya. Itu benar jamnya Pak? Oke.
Ditambah enggak apa-apa. Lah nek sampai jam 9 nanti. Saya yang apa-apa. Apa? Tadi ada dua jenis dosa itu, ada yang keji, ada yang mungkar, ada fahsya, ada mungkar. Fahsya, perbuatan keji itu perbuatan dosa yang semua orang tahu, semua agama juga mengakui bahwa itu dosa. Contoh membunuh, mencuri, zina, itu semua agama mengatakan enggak benar. Itu namanya fahsya, keji. Kemudian yang kedua mungkar. Orang mungkar itu misalkan ya ninggalkan sholat itu mungkar. Lah ternyata Pak, ternyata bahil itu perbuatan keji. Disamakan dengan dosa-dosa kayak bunuh, mencuri. Kok iya? Apa iya? Iya, ternyata para ulama memasukkan bahil itu masuk kategori keji. Contohnya gini, kalau ada orang sampai kelaparan, nggak punya makanan, terus minta tolong sama orang, kemudian orang nggak ngasih karena bahil, kira-kira keji nggak Pak? Keji, ya. Makanya bahil itu dosa yang semua orang tahu itu nggak benar dan nggak sampai orang yang bahil sendiri nggak seneng. Contoh nih, jenengan punya tetangga 10, ini contoh aja, punya tetangga 10, yang nomor 10 itu paling bahil banget. Terus jenengan punya rezeki 10 juta, yang nomor 1 sampai nomor 9 jenengan kasih 1 juta kan. Yang nomor 10 nggak usah dikasih, jengkel nggak Pak? Jengkel, walaupun dia sendiri pelit. Tapi kalau ada orang lain pelit ya nggak seneng, nggak pelit sama dia, nggak seneng. Itu makanya pelit itu masuk kategori keji. Nah, yang ketiga penyebab orang nggak jadi soleh itu pelit atau bahil. Bahkan Rasulullah mengatakan la yajtami usuh wal iman fi qalbi ahadin abada. Tidak pernah berkumpul dalam hati seseorang antara kebahilan dan keimanan. Enggak pernah ngumpul Pak. Kalau imannya datang berarti bahilnya pergi. Kalau bahilnya datang berarti imannya lagi pergi. Berarti kita yang sering pergi imannya apa bahilnya? Itu. Yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat penghalang penghalang dari kesolehan adalah yaitu arya fil amal. Riya tahu Pak, riya? Pamrih. Sebetulnya mengerjakan amalan kelihatannya amalan akhirat, tapi yang diinginkan adalah pandangan manusia. Itu namanya riya. Menyekutukan, yo ingin balasan di sisi Allah, tapi ingin balasan dari manusia. Maka riya itu masuk namanya sirkul khofi. Sirkul khofi itu sirik yang tersembunyi. Bukan dosanya kecil Pak, bukan. Tapi tersembunyi. Disebut sirik asghor, sirik kecil itu bukan dosanya kecil, tapi karena enggak kelihatan, ya, bukan dosanya kecil tapi dosanya besar, tapi disebut kecil karena enggak kelihatan. Seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Kira-kira yang pelakunya bisa tahu enggak kalau dirinya? Iya, makanya kita nggak boleh nuduh-nuduh orang, kamu riya. Orangnya yang melakukan aja nggak tahu kalau dirinya riya. Maka nggak usah nunjuk-nunjuk, ya biarin aja. Ada yang sedekah dengan diterang diperlihatkan ya nggak apa-apa, nggak usah. Kemudian kamu riya nggak usah. Kenapa? Orangnya saja nggak tahu. Seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Yang terakhir penghalang kesolehan adalah yaitu ijabul mar'i bin nafsi atau ijabu birro'i. Orang tak merasa ujub nih, merasa takajub dengan dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Ini termasuk ini saudaranya sombong, Pak. Kalau sombong itu sudah ngerendahin orang. Jadi dia membanggakan diri sama merendahkan orang lain. Kalau ujub ini baru permulaannya. Biasanya orang kalau sudah merasa berasa takjub dengan diri sendiri, itu nanti jatuhnya kepada merendahkan atau sombong, merendahkan orang lain. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya yang mau sampaikan yang pertama tadi, jangan qanaah.
Ini mumpung masih ada kesempatan bagi kita memahami bacaan-bacaan sholat. Wong kalau dipahami itu enggak lama kok Pak, enggak lama bacaan. Kenapa kita waktu baca Al-Fatihah cenderungnya yang enggak ada rasanya? Kenapa? Karena enggak tahu isinya. Namanya sholat nyambung dengan Allah itu paling tidak kan gini sholatnya. Kita tahu siapa kita, ya. Yang kedua kita tahu kepada siapa kita menghadap. Yang ketiga tahu maksud dan tujuan. Nah kita ini kadang kalau sholat udah tahulah saya ini hamba Allah, saya banyak kekurangan, saya banyak dosa, saya sedang menghadap Allah, saya maha kuasa, maha perkasa, maha menciptakan, saya butuh pertolongannya, yang memberi solusi. Yang ini kita menghadap kepada. Cuma yang ketiga ini kita tahu maksud dan tujuan. Tapi ternyata kita sholat kita nggak tahu mana yang pernyataan, mana yang memuji, mana yang doa, nggak tahu. Sholat kan isinya kan satu pernyataan. Pernyataan itu menyatakan, misalkan tasahud itu asyhadu alla ilaha kan nyatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan seterusnya. Kalau yang kedua doa, yang doa contohnya apa? Ya Rabbi firli warhamni wajburni itu kan Allahumma ba'id baini wa baina. Kalau yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhan itu maksudnya pernyataan. Jadi iftitah itu ada yang pernyataan, ada yang doa. Kemudian yang ketiga memuji. Contoh memuji apa? Ya Al-Fatihah. Yang pertama itu pujian. Pujian nanti sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu semua pujian kepada Allah. Lah kita nggak tahu kan mana yang muji, mana yang minta. Harusnya kan beda-beda kondisinya. Coba kalau lagi muji, jenengan kalau muji orang gimana? Nah, kan beda antara muji sama menyatakan. Kalau menyatakan misalkan sumpah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kalau lagi apa? Menyatakan. Lah kalau muji kan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu sampai Rasulullah mengatakan kalau seorang hamba itu sedang membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab, hambaku ini sedang memujiku. Kemudian ketika hamba membaca lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, ini hambaku memujiku. Kemudian kita Maliki Yaumiddin, ketika hamba membaca itu, Allah mengatakan, hambaku ini mengagungkanku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Aku akan kabulkan doa hambaku. Jadi kita tahu, kalau kita tahu maknanya, nanti pelan-pelan kita sambil menghayati. Lah kalau nggak tahu artinya repot tadi, ngembalikan sama menghayati. Kita ini contoh, kalau kosakata yang jenengan nggak hayati itu sulit diresapi. Saya bacakan ya satu kata, nanti tolong diresapi ya. Boleh tambah sedikit boleh nggih? Boleh. Contoh nih, saya bacakan ini satu bacaan, satu kata saja, nanti jenengan tirukan dan resapi. Mucin. Tolong resapi, Pak. Loh ini kata ini penting untuk kehidupan jenengan di dunia sama di akhirat. Bisa diresapi? Jenengan dengar bahasanya aja sudah tertawa kan? Enggak bisa kan? Enggak bisa diresapi. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Ya pantas dari dulu sami Allahu liman hamidah kita ya enggak tahu. Wong itu satu kata aja. Ini artinya apa, Pak? Artinya ibu atau bunda. Loh bisa. Walaupun jenengan ibu-ibu bisa enggak dihayati makna ibu? Ya bisa. Anak saya ini kalau sekarang dengar kata ibu ya biasa saja, ya senyum-senyum kayak gini. Tapi mungkin besok habis sholat dengar menyebut nama ibu saja bisa nangis, Pak. Iya, walaupun kadang nek diperintah ibu ya sok bantah, kan gitu. Tapi kalau menghayati bisa nangis. Nah, itu namanya penghayatan tuh di situ. Contoh nih, anak-anak SMP itu pas saya ngisi itu ada kayak perpisahan itu nyanyi lagu Bunda. Pernah dengar lagu Bunda?
lagunya Melly Goeslaw apa itu. Nah, itu yang nggak tahu ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu anak SMP itu loh Pak, itu nangis Pak. Kenapa? Karena menghayati lagunya Bunda ini kayak gitu tok loh, syairnya kayak gitu, tapi bisa nangis dengar kata Bunda tadi. Iya, padahal jadi enggak, ya jenengan aja coba gimana, yang refnya itu gimana itu. Ya pokoknya kalau dengar saya juga ternyuh gitu. Kalau suruh nyanyi sendiri juga kadang nggak bisa. Ya yang gimana itu? Oh Bunda gitu ya. Lah itu mati kan nggak mau kan ini. Ya itu anak SMP dengar lagu Bunda itu bisa nangis Pak. Padahal kalau sampai di rumah disuruh tuku apa bumbu gitu ya bantah. Tapi dengar lagu Bunda bisa nangis. Kenapa? Karena menghayati. Lah salat kita ya bolak-balik ya baca subhanallah, baca apa? Subhana rabbiyal azim, baca apapun ya enggak kesentuh. Kenapa? Karena enggak tahu. Nah ini sekali lagi kalau ada pelajarannya kira-kira apa anu Pak? Oh enggak lama itu paling berapa bab toh itu 7 bab apa? Itu cepet. Ya. Kira-kira mau enggak ibu-ibu ini? Mau. Lah monggo nih Pak Takmir nih. Monggo nanti kapan gitu ya. Itu jadi untuk khusus mengaji masalah apa nih? Bacaan sholat. Mau enggak lama Pak. Jangan sampai nanti kita ketemu sama Allah masih bingung, belum tahu. Ya. Belum tahu apa yang kita baca. Kita enggak tahu harapan kita kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya yang dijaharkan, yang baca surat apa dalam sholat atau kalau di luar kan itu hanya bukan enggak baca bismillah, baca tapi bacaannya pelan. Gitu aja Bu. Nggih. Oh nggih, monggo. Iya. Iya. Kalau wanita itu kan sholatnya lebih baik di rumah. Ya. Kalaupun keluar itu enggak apa-apa. Kalaupun ke masjid tidak apa-apa. Berarti caranya apa? Karena ada larangan perempuan untuk memakai wewangian ketika keluar itu, maka ya kalau perempuan mau datang ke masjid ya nggak usah pakai wewangian yang mencolok gitu ya. Lah gimana Tat kalau pakaiannya sudah disetrika itu kan dikasih wewangian itu gimana? Ya, sabun apa itu kan ya wewangian. Ya artinya wewangian tadi nanti pasti yang dimaksud adalah bukan kemudian yang sekedar seperti itu. Ya, jadi wangian yang mencolok. Jadi perempuan kalau mau ke masjid nggak usah wangian, nggak apa-apa, nggak usah ya. Nah, gitu. Kalau di rumah gimana? Di rumah wangian, apalagi mau sholat. Yeah. Boleh Pak. Minyak kayu putih kan ya nggak apa, bukan karena masuk angin gitu ke masjid. Minyak kampak juga nggak apa-apa. Daripada waktu sholat perutnya kembung kan mesti. Maksudnya sebagai pengganti. Lah kira-kira minyak kampak wangi apa enggak? Jadi wewangian itu sesuatu yang sudah dikenal sebetulnya. Yang kalau minyak kampak apa itu kan berarti obat. Iya, obat. Kalau wangian kan memang yang dikhususkan untuk berwangi-wangi. Nggih, monggo ada lagi? Nggih, monggo Pak. Iya. Tahu artinya lebih bagus daripada tidak tahu, kan gitu. Lah kalau enggak tahu terus dosa, enggak Pak. Bukan, jadi
gini, ada yang mengatakan kalau sudah tahu artinya itu pasti sholatnya khusyuk. Ya belum tentu, Pak. Yang tahu artinya aja belum tentu sholatnya khusyuk. Lah yang nggak tahu artinya itu cuma yang lebih repot lagi. Gimana caranya khusyuk? Tapi nggak usah khawatir, Pak. Bukan berarti kalau jenengan belum tahu artinya terus nggak sholat. Ya tetap harus sholat seperti apapun. Karena kita khusnudzon sama Allah. Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Ya. Walaupun sebetulnya bukan masalah Allah tahu apa, Allah pasti tahu. Yang kebutuhan kita jenengan nggak minta aja Allah tahu. Orang komunis, orang-orang ateis itu apa pernah minta sama Allah? Ya nggak pernah, tapi kok ya diberi, kan gitu. Nah, ini bukan masalah Allah tahu apa tidak, Allah pasti tahu. Yang dimasalahkan itu kita tahu apa tidak yang kita mohon kepada Allah. Nah kalau nggak tahu gimana, yang kita, ya nggak apa-apa, terus sholat. Kenapa? Sholat itu ini dalam hadis itu apa? Inna rajula la yang sorifu. Sesungguhnya ada seseorang yang sudah beranjak dari sholatnya. Kemudian wamaku tibalahu, tidak ditetapkan pahalanya untuknya illa usuru sholati, kecuali dia mendapat 1/10. Semua orang itu sholat. Setelah beranjak dari sholatnya, seseorang ada yang dapat 1/10. Kemudian tusu'uha ada yang dapat 1/9. Ada sumunuha ada yang dapat 1/8. Ada yang subu'uha ada yang dapat 1/7. Ada yang yang sudusuha 1/8. Kemudian khumusuha ada yang dapat 1/5. Kemudian ada yang rubu'uha, ada sulusuha, dan yang terakhir adalah nisbuha, yang enggak ada yang 100%, adanya setengahnya. Kita khusnudzon apapun seperti apapun sholat kita, Allah tetap akan menerimanya. Cuma mosok dari dulu sholat kita masih pengen hampa-hampa saja, pengen gitu, enggak pengen mengetahui. Wong apa-apa kita hafalin, kadang bahasa Inggris jadi hafalin, sing guru bahasa Inggris tuh. Padahal sampai jadi guru bahasa Inggris ya belum pernah nikah sama orang bule. Ya, ngomongnya ya gangge gitu kan. Tapi bahasa Inggris ya dihafalin, diajarkan. Kenapa bacaan sholat yang kita baca tiap hari enggak dihafalin, enggak dipahami? Nanti setelah belajar memahami artinya, baru kemudian kita latih namanya penghayatannya, Pak, dilatih. Ya, mudah-mudahan itu yang sampun nggih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kita terus belajar sambil nanti agar Allah mendatangkan kekhusyuan. Ya, jadi bukan kita yang datangkan, Pak, tapi Allah yang memberikan. Seperti rezeki kita, kewajiban kita hanya usaha. Nanti Allah yang datangkan. Ya, maka kita berusaha untuk memperbaiki sholat, berlatih khusyuk supaya Allah nanti mendatangkan kekhusyuan kepada kita. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.